channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cerita sisi kanan. Kalian juga dapat mengunjungi thread beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ada Sebuah Kuburan Tanpa Nama di Mall Itu. Waktu pembangunan mall ini saya kurang ingat. Mungkin pas saya kelas 5. Saya mengingatnya mall tersebut sudah menjadi pas saya kelas 6 SD. Lokasi mallnya ada di sebuah kota besar. Pada saat pembangunan mall ini banyak kejadian mistis yang terjadi di sini. Bahkan Rustam, Arbi, Ipul, Tama, dan Febri katanya melihat penampakan seram. Mereka melihat penampakan seram itu ketika mengunjungi tanah kosong yang akan dibangun mall tersebut. Biar jelas, aku kasih proses perjalanannya sampai menjadi mall secara berurutan. Yang pertama, merobohkan bangunan mangkrak. Jadi sebelum ada mall ini, lebih dulu ada bangunan entah hotel atau gedung yang akhirnya mangkrak. Nah, maka misterius ini sudah ada waktu hotel ini ada. Mungkin letaknya di belakang pojok, entah karena bangkrut atau ingin menjual aset. Maka berpindah tanganlah aset tersebut. Pengembang ini memanglah pengembang besar, jadi mungkin akan menjadi suatu bangunan. Maka dirobohkanlah bangunan bekas hotel itu sampai rata dengan tanah. Makam tersebut juga dipindahkan untuk kenyamanan pelanggan mall dan menambah luas lahan. Pemborongannya pun memanggil dukun untuk ritual pemindahan ini. Awalnya mereka kira ini semua akan berjalan dengan lancar. Tidak taunya ada saja hambatannya. Para pekerja banyak yang kesurupan. Ada yang kakinya kaku, ada yang matanya melotot, tapi hanya kelihatan putih matanya saja. Ada yang lidahnya menjulur sampai air liurnya menetes. Ada juga yang berteriak-teriak tidak jelas. Pak Kiai pun dipanggil untuk menangani hal ini. Beberapa ada yang sembuh, beberapa lainnya perlu penanganan khusus. Ada juga yang sampai kejang-kejang beberapa hari. Cerita ini pun menyebar dengan cepat. Saya yang tinggal di jauh dari situ 200 meter dari lokasi pun langsung mendengar cerita tersebut. Namun ayah dan pak de saya yang bisa dibilang ustadz juga di daerah itu hanya tersenyum mendengar cerita dari warga tersebut. Sementara om malah antusias mendengar kisah itu. Akhirnya hari kegiatan merobohkannya pun ditunda selama beberapa hari. Sampai pada akhirnya ada Pak Kiai yang sanggup untuk membersihkan semua makhluk jahat di situ. Pembersihan ini juga bukan tanpa perjuangan. Malah Pak Kiai sampai muntah darah. Lalu kemudian setelah itu barulah dirobohkan bangunan ini. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa orang yang tinggal di dekat situ yang mengaku didatangi seorang dengan paras menyeramkan, dengan hidung yang besar serta mulutnya lebar. Anak-anak jalanan juga banyak ada yang sampai ketakutan didatangi kaki tanpa badan. Dan sampai sekarang pun mallnya belum dibangun. Tanahnya dibiarkan rimbun oleh semak-semak.
Ada juga beberapa daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian. Di sini dulunya sepi, jarang ada anak yang main ke sini. Anak-anak bermainnya di patung kuda atau mayangkara. Kalau tidak gitu, di dinas pertamanan, beberapa anak dikabarkan menangis histeris ketika nekat untuk bermain di sini. Maka dari itu dibuatlah pembatas atau tanda mana saja daerah yang boleh dibuat untuk bermain atau juga yang tidak boleh bermain. Seiring berjalannya waktu, penduduk Surabaya atau pendatang semakin banyak. Pelan-pelan tanah kosong ini mulai tidak angker dan banyak dikunjungi orang untuk lari pagi. Pak De pun mengajak saya ke sini untuk berpetualang mengenal tanaman-tanaman. Jadi tahu tanaman ketela, rambat, dan kedelai. Karena memang ada beberapa tempat yang menjadi lahan pertanian. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa orang yang hobi bermain judi. Ia datang ke tempat itu untuk meminta nomor. Awalnya tempat itu sudah tidak angker, tapi sekarang malah mulai angker lagi. Nah, di sini ada beberapa pengalaman mistis yang dialami oleh orang-orang yang meminta nomor. Ada yang semedi lalu tiba-tiba pada jam 12 malam ada yang bergerak dari balik semak. Awalnya mereka tidak ngeh, tapi akhirnya salah satu orang yang semedi ini tahu. Nah, orang ini memutuskan untuk pulang karena sudah merasa tidak beres. Sementara yang lain masih bersemedi karena memang ingin mendapatkan nomor. Namun ternyata gerakan di semak-semak ini semakin kencang. Mereka pun mulai pada merinding. Benar saja tiba-tiba ada makhluk hitam besar setinggi 2,5 meter yang menghampiri mereka. Kemudian mereka pun langsung kabur karena makhluk ini sudah bersiap menyerang mereka. Beberapa praktisi supranatural sering datang ke sini untuk melakukan ritual. Banyak hal yang dicari oleh mereka, tapi hal inilah yang menyebabkan tanah itu menjadi angker lagi. Nah, di sini ternyata bukan hanya yang menjalani ritual saja yang didatangi penampakan. Beberapa orang yang tinggal di daerah tersebut mengaku pernah ditampaki sosok. Mulai dari kuntilanak sampai sosok pocong yang mendiami area kebun pisang di lahan tersebut. Suasana angker ini pun tidak berlangsung lama karena lokasi ini mulai dibabat alang-alangnya. Di sini lokasi tersebut mulai berubah menjadi pasar. Di sini aku mulai sering ke lokasi ini. Soalnya orang tuaku jual risbok atau bahasa lokalnya sego katakun. Soalnya orang tuaku jual risbok atau bahasa lokalnya sego kotakan. Pasar yang berdiri di sini lumayan bersih namun masih angker. Masih ingat saya di mana yang katanya angker itu. Yang pertama ada di spot kebun pisang. Ini lumayan merinding walaupun saya tidak pernah mengalami kejadian mistis di sini. Tapi dari hawanya saja sudah nggak aneh. Jadinya aku nangkring saja di motor papa, tidak di kebun pisang. Spot kedua ada di tanaman tebu atau kebun tebu. Memang sih kebunnya nggak luas, tapi tetap saja lokasinya tetap angker. Sampai ada orang yang kesurupan di sini walau sebentar. Anak-anak di sini pun sering melihat penampakan bayangan hitam yang bersembunyi di balik rumpun tebu. Ada juga yang mengaku ditarik tangan berbulu sampai dia ketakutan. Banyak cerita juga yang saya dapatkan dari anak-anak sana. Bahkan tidak sedikit anak yang penasaran dengan penghuni di rumpun tebu tersebut. Saya hanya iya-iya saja dulu pas anak-anak ngumpul buat cerita horor yang menjadi pendengar saja. Nah, yang terakhir adalah di kebun terong. Banyak yang beranggapan kebun terong ini aman.
sampai mereka melihat sosok tuyul yang senang bermain-main di antara pohon terong yang pendek. Di sini saya merasakan merinding saat berada di kebun terong ini pas lagi nungguin orang tua belanja. Entah karena sugesti atau entah karena memang beneran angker, saya pun memilih masuk ke pasar. Setelah beberapa lama, pasar ini pun dirobohkan karena para pedagang dapat tempat yang lebih bagus. Ya, ada tempat yang lebih bagus untuk para pedagang. Pembeli juga lebih nyaman. Lalu tanah ini pun kembali kosong, tapi cuma sebentar. Mungkin hanya sekitar 3 bulan atau beberapa bulan saja. Waktu itu saya masih SD. Nah, habis gitu baru deh mallnya dibangun. Namun setelah itu barulah mall ini dibangun. Katanya pembangunan mall ini juga memakan korban. Namun saya lebih percaya karena pelengkapan K3 yang kurang memadai dari perusahaan. Tapi tetap saya ceritakan dari sisi horornya. Yang pertama, pada saat proses pembuatan pondasi. Di sini ada beberapa pekerja yang kakinya tiba-tiba kesleo saat bekerja. Namun karena takut mandor, akhirnya mereka yang sedang tergilir kakinya ini tetap saja bekerja. Para pekerja yang tergilir tadi melihat kakinya bengkak besar dengan warna biru kehitaman. Namun tidak ada rasa sakit atau apapun, hanya saja badan mereka langsung lemas. Besoknya beberapa pekerja yang kesleo itu mengalami demam tinggi. Jadi mereka dipulangkan ke rumah mereka masing-masing dan diganti pekerja yang baru. Lalu kemarin kan sudah ditulis tentang kebun pisang yang angker itu. Nah, kebun pisang ini tidak dibabat habis melainkan masih utuh. Sementara kebun terong dan kebun tebunya sudah dibabat habis. Ada yang bilang bahwa para pekerja yang kakinya tergilir itu akibat makhluk dari penghuni kebun tebu dan terong ini. Soalnya pas waktu belum jadi kebun, ini itu adalah kuburan. Ya, yang saya ceritakan di awal tadi itu. Para pekerja ini istirahat di bawah pepohonan pohon pisang. Tiba-tiba saja nasi bungkus mereka hilang. Es teh mereka juga hilang. Padahal mereka yakin sudah ditaruh di samping mereka. Para pekerja mulai saling menyalahkan. Sampai ada satu pekerja yang menemukan semua makanan dan minuman yang hilang itu. Mereka menemukannya di 2 pohon pisang. Lebih tepatnya di daun-daun dekat pelapa dan batang. Lalu kemudian diambillah makanan itu dan mereka pun makan. Ada yang bilang kejadian ini ulah seorang pekerja yang iseng. Namun ada yang beranggapan bahwa hal ini dilakukan oleh makhluk halus. Pada malam harinya ada seorang pekerja yang lupa ada barang yang ketinggalan saat makan siang tadi. Diambillah barang itu di kebun pisang tadi. Ketika mengambil barang inilah dia melihat sosok anak kecil yang tertawa. Dan memang kakinya pekerja itu dipegang oleh anak yang berwajah pucat dengan bola mata keluar. Lalu kemudian si pekerja ini tidak jadi mengambil barang. Lanjut besoknya dia ambil barang itu. Lalu kemudian besoknya dia menceritakan sosok anak kecil dengan mata melotot dan bola mata hampir keluar. Beberapa pekerja pun percaya dengan apa yang dialami kawannya tersebut, sementara yang lainnya masih antara percaya dan tidak percaya. Selanjutnya ada kejadian seram lagi waktu mereka sudah membangun sampai lantai 3. Ada pekerja yang bertemu sosok kuntilanak pada malam hari. Ceritanya pekerja ini tidur di lantai 3 karena kecapean dan karena enak dingin di lantai 3. Kemudian beliau pas tengah malam terbangun gara-gara ada kain yang menyentuh kakinya. Juga hawa yang tiba-tiba panas dan gerah.
Karena tidak nyaman, beliau pun membuka mata dan beliau langsung melihat Mbak Kunti. Mbak Kunti tadi matanya melotot, membuat Pak pekerja lari terbirit-birit. Besoknya ia pun tidak berani lagi tidur di bangunan tersebut. Lalu ada lagi pekerja yang terjatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Kejadian itu pas waktu maghrib-maghrib. Yaitu karena beliau mengaku melihat sosok tinggi besar. Tingginya saja 3 lantai, 15 meter ada mungkin tingginya. Ya, langsung saja pekerja itu lari dari lantai 3 ke lantai 2. Tapi karena ceroboh, jatuhlah pekerja itu. Ada lagi yang tiba-tiba jatuh dari tangga karena didorong pas turun tangga. Ada juga pekerja yang kejatuhan batu pas bekerja. Yang paling ekstrim adalah tali pengaman yang tiba-tiba putus pas ngecat bagian luar. Pekerjanya jatuh namun hanya 1 lantai. Kakinya agak retak tapi alhamdulillah masih selamat. Banyak yang menyalahkan para penghuni sini karena beberapa kali tali pengaman putus. Sampai ada yang bilang bahwa talinya digigit jin. Namun saya lebih percaya bahwa talinya memang kualitas jelek, sehingga tidak bisa menopang tubuh para pekerja yang padahal ringan-ringan. Tali pun mungkin jarang diganti secara rutin. Jadilah kecelakaan kerja. Jika ada yang lebih percaya talinya digigit jin, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan cerita yang terakhir datang dari para penjaga toko di mall tersebut. Saat mallnya jadi, ada sebuah cerita horor dari mbak-mbak penjaga toko di mall tersebut. Ketika jaga jam 3-an, kalau tidak salah, itu orang-orangan bergerak sendiri. Tangannya melambai-lambai dan kepala manekin itu mengangguk-ngangguk. Sontak semua yang ada di sana berlari dan cerita ini pun menyebar. Ada lagi kejadian asap keluar dari maneken di toko sepatu. Para penjaga toko mengira kebakaran. Pas dilihat lama-lama kok berwujud makhluk. Larilah para penjaga toko ini. Awal-awal buka dulu belum serame sekarang. Sekarang sudah rame dan jadi salah satu mall paling ramai. Dan selesai. Semoga kisah ini dapat memberi pengetahuan untuk kita semua. Semoga apa yang baik dari cerita ini dapat kita ambil. Dan semoga pula kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.